Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh,
Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya,
Mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Renungan dari Yeskiel 37 ayat 1-28. Kitab Yeskiel pasal 37 menceritakan tentang penglihatan lembah tulang-tulang yang kering. Penglihatan ini melambangkan umat Israel yang berada dalam keadaan terpencar, lemah tanpa harapan. Namun melalui nubuatan Yeskiel, Allah menunjukkan kuasa-Nya untuk menghidupkan kembali umat-Nya dan menyatukan mereka kembali. Beberapa renungan yang dapat kita ambil dari pasal ini. Yang pertama, kuasa Allah yang memuliakan. Allah mampu memulihkan apa yang nampak mustahil, seperti tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali. Allah dapat memulihkan kehidupan rohani kita, bahkan ketika kita merasa hancur tanpa harapan. Kita perlu percaya bahwa kuasa Allah yang memulihkan, sekalipun keadaan kita tampak suram. Yang kedua, pentingnya nubuat dan firman Allah. Nubuat Yeskiel menjadi alat Allah untuk memulihkan umat-Nya. Firman Allah memiliki kuasa untuk mengubah dan memulihkan. Kita perlu rajin membaca, merenungkan dan menerapkan firman Allah dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, pasal ini juga berbicara tentang pemersatu umat Allah. Dua papan kayu yang digabungkan melambangkan persatuan antara Yehuda dan Israel. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam persatuan, saling mengasihi. Perbedaan-perbedaan kita tidak boleh menjadi penghalang bagi pemersatu kita. Allah juga berjanji untuk memulihkan umat-Nya, bahwa mereka kembali ke tanah perjanjian dan memberikan mereka kerajaan yang kekal di bawah pemerintahan Daud. Janji itu memberikan harapan dan penghiburan bagi kita. Kita dapat percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Yang terakhir, pengudusan dan kemuliaan Allah. Tujuan akhir dari pemulihan ini adalah agar Allah dikuduskan dan dimuliakan di tengah-tengah umat-Nya. Kita dipanggil untuk hidup kudus dan menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Secara pribadi, kita dapat menerapkan firman Tuhan hari ini. Mari memeriksa kondisi rohani kita. Apakah kita merasa kering dan tanpa harapan? Marilah kita datang kepada Allah, merenungkan firman-Nya dan percaya pada kuasa-Nya untuk memulihkan dan mengubah kita. Marilah kita juga berusaha untuk hidup dalam persatuan dengan sesama, saudara seiman, dan menjadi saksi bagi kemuliaan Allah di dunia ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.